sore ini ibu semua yang senantiasa dalam rahmat Allah, kita akan ngaji ya, ngaji bersama berkaitan dengan yang disampaikan di grup, yakni kajian tasawuf ya. Nah, tentunya ibu-ibu semua sudah mengetahui apa daripada kajian tasawuf itu. Berbeda dengan namanya kajian ya, berbeda dengan apa itu namanya ngaji pada umumnya yang kemudian hanya menyampaikan dan seperti ceramah-ceramah di tempat-tempat yang biasanya. Kalau kajian itu harus lebih mendalam gitu. Dan harus ada patokan kitab yang menjadi istilahnya bagaimana untuk dibaca bersama-sama. Tapi sebelumnya ibu mohon izin ya, saya bertanya kepada ibu-ibu semuanya bahwa apakah hari ini ibu-ibu semua sudah berbuat baik kepada siapapun. Kalau belum, maka seharusnya kita berbuat baik. Nah, kalau sudah pertanyaannya, kalau sudah berbuat baik, apakah ibu-ibu semuanya kebaikan yang dilakukan oleh ibu-ibu itu, ibu-ibu semua tidak lupa mengucap alhamdulillah atau belum? Kalau belum, maka tentunya kita semua dan ibu-ibu yang saya tanya seharusnya mengucap alhamdulillah ya. Karena dengan demikian semoga kebaikan yang dilakukan itu akan seterusnya dan selanjutnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terus bisa melakukan kebaikan. Nah, selanjutnya, apakah kebaikan yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi ya, bukan sekarang ya, tadi dari pagi sampai kemudian saat ini, ibu mengingatnya atau melupakannya? Kalaupun ibu-ibu ingat dengan kebaikan yang dilakukannya, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah ibu-ibu semuanya itu berharap kebaikan itu berbalas juga atau tidak? Karena tentunya normal ya ibu ya, kita melakukan satu kebaikan yang kita lakukan itu misalnya kepada seseorang ya, itu normal ya, manusiawi. Bila kemudian kita akhirnya berharap kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu, orang lain juga membalas kebaikan yang sama ya, itu pasti, itu manusiawi gitu. Tidak bisa tidak gitu. Nah, kalau kemudian ternyata kita tidak berharap balasan dari kebaikan yang kita lakukan itu, nah ini meningkat berarti derajatnya. Berarti kita lupakan. Berarti luar biasa ibu-ibu itu. Karena pernah disampaikan oleh salah satu kiai ulama sepuh di negeri kita bahwa kebaikan yang kita lakukan bila ingin abadi selamanya, maka syaratnya adalah lupakanlah kebaikan tersebut. Jadi lupakan kebaikan yang kita lakukan itu agar kebaikan tersebut menjadi abadi. Artinya tidak diingat-ingat kembali, dan walhasil kita yang melakukan kebaikan tidak berharap balasan kebaikan juga. Karena banyak sekali ibu-ibu kebaikan yang kita lakukan akhirnya tidak berbalas sama. Namun jangan lupa dan jangan pernah putus asa bahwa kebaikan yang kita lakukan itu senantiasa tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya Allah juga akan membalas yang bahkan. Nah, itu untuk mengawali kajian kita bersama. Selanjutnya ibu-ibu semua, kalau
Kalau kita sudah melakukan kebaikan itu dan dikatakan bahwa kebaikan itu abadi, maka apakah kebaikan yang kita lakukan itu memang hasil dari usaha kita ataukah semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa taala? Gimana? Nah, kalau kita sudah bisa menjawab ibu-ibu bahwa ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita dengan begitu sangat akan paham dan mengerti bahwa kita sebenarnya tidak ada daya dan upaya atas semua amal kebaikan. Ya. Jadi gampangnya ini loh, ya. Saya menolong ibu, atau begini, ibu menolong saya lagi misalkan bawa motor, terus motor saya kemudian bensinnya habis, gitu. Saya tuntun dia, ketemu ibu-ibu kemudian, lu kenapa? Ini motornya habis bensinnya, saya tuntun. Yaudah ini saya ambilkan dari motor saya, misalnya kalau bu ya, itu diambilkan saya. Nah, itu kan kebaikan ya. Nah, kalau kita kemudian renungi dan bahkan kita pahami bahwa kebaikan yang kita lakukan tadi itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita kemudian tidak berharap balasan dan tidak perlu kemudian kita sampai mengucapkan saya ikhlas membantu ini. Tidak, saya ikhlas, rela kok. Ikhlas itu diulang-ulang terus. Saya ikhlas. Nah, biasanya sesuatu yang diulang-ulang itu ya tidak. Makanya ya ada guyonan bahwa ya sudah. Jadi diulang-ulang saya ikhlas. Sebenarnya seseorang maksudnya kita mengucapkan kata ikhlas itu ya nggak perlu kita ucapkan, ya ikhlas sudah biasa saja. Itu biasa saja. Nah, maka kita pun tidak akan kecewa ibu-ibu. Misalnya kebaikan yang kita lakukan itu tidak berbalas. Kita punya tetangga ya ibu ya, terus kemudian kita masak nih misalnya, wah saya baru ngaji, kalau masakan kita tercium oleh tetangga kita bau masakannya, maka kita wajib memberikan sedikit ya untuk kemudian kita merasakan masakan karena sudah kecil baunya. Habis dapat pengertian gitu langsung saya harus gitu. Akhirnya dikasih kan butuh tangganya, ibu maaf ini aku masak sedikit ya, mau ya bagi-bagi ini udah makasih. Akhirnya ini bu sudah dikasih. Nah, terus kemudian apa kan tadi wadahnya itu saya kasih itu sebenci kan. Itu sejam, 2 jam, sehari, seminggu, sebulan, tetangga macam apa ini? Akhirnya sampai muncul begitu loh, waduh. Nah seperti itu loh, kadang-kadang. Nah maka ya sudah. Ya kalau kita berharap balasan yang sama dari seseorang, kita pasti sering akan kecewa. Sering pasti kita akan kecewa. Tetapi kalau kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kebaikan yang kita lakukan memang seharusnya kita lakukan karena Allah Subhanahu itu pasti akan berbalas dengan lupus, pasti tidak akan tidak itu pasti. Namun semua itu perlu latih. Latihnya bagaimana? Latihnya ya harus kita lakukan terus dengan sendirinya nanti akan ada keikhlasan di hati kita semua. Jadi tidak kemudian diam begitu saja. Atau contoh lain misalnya begitu. Ada kutipan dari seseorang dalam kajian atau apa begini. Buat apa kamu sholat kalau dalam hatimu tidak khusyuk? Percuma kamu sholat itu.
kalau kemudian kamu gak khusyuk, gak ingat pada Allah, wah itu misalnya ya, akhirnya pas kita sholat ternyata Allah sudah tadi sampai sebelumnya baru lagi itu lihat ternyata di depan kita itu ada ini, ada kemudian apa, yaitu juga sholat itu. Ternyata kemudian mau kenanya langsung keingetan kepada kutipan yang disampaikan seseorang tadi. Buat apa kita sholat kalau tidak khusyuk? Akhirnya kalau gitu saya nggak khusyuk, terus gimana? Udah saya khusyuk nanti dulu, nanti sholatnya aja. Saya harus khusyuk, terus nggak sholat. Nah, ini salah gitu. Jadi bagaimana ya, tetap kita lakukan saja. Sama dengan ikhlas tadi itu, kita lakukan saja terus menerus. Karena keikhlasan itu tidak bisa kemudian apa itu namanya ya kita ucapkan ya enggak dengan sendirinya. Yang penting terus mana terus continue. Maka insya Allah kemudian dengan sendirinya khusyuk, ikhlas dan yang lainnya juga akan muncul. Itu sama saja dengan sabar itu. Sabar itu kan gampang sekali, ya enggak? Ya. Mengucapkannya maksudnya. Mengucapkannya iya. Tapi apa itu namanya sikap perilaku sabar itu susah sekali. Makanya itulah bedanya tasawuf dan fikih. Kalau fikih itu susah sekali kita memahaminya. Karena di dalamnya ada syarat rukun, syarat rukun wudu, syarat rukun sholat, harus begini, harus begitu. Tapi sebenarnya ketika kita lakukan, gampang sekali. Wudu ya pun, sholat harus gitu aja. Tapi sabar, ini kalimat yang sangat mudah kita ucapkan dan kita paham. Namun mempraktekannya itulah yang butuh latihan yang luar biasa. Butuh latihan yang luar biasa. Nah itu dibahas dalam tasawuf. Nah kajian tasawuf itu ya membahas hal yang demikian. Makanya kita harus sering merenung dan merenung. Ya seperti tadi kami sampaikan di awal, apakah kita sudah melakukan kebaikan? Kalau sudah, maka sudahkah kita mengucapkan alhamdulillah? Kalau sudah juga, sudahkah kita melupakan kebaikan itu atau mengingatnya kebaikan itu? Masih ingat gitu. Nah itu dan terus. Baik, itu untuk mengawali ya ibu semua. Saya akan membacakan kitab di sini untuk menjadi patokan. Kitab saya kecil sekali bu di sini. Suaranya kurang ya? Saya kurang begitu kenceng ya bu suaranya? Nah, kenceng dikit. Iya. Banyak bu yang menyampaikan begitu, terutama istri saya. Katanya kurang kenceng gitu. Memang sering sih, saya kadang-kadang kalau ngomong kadang kenceng, kadang tidak gitu. Tapi perasaan saya udah kenceng. Baik ibu, kitab yang akan kita baca ini adalah kitab yang sebenarnya saya kurang pantas untuk membacanya, tapi sudah terdengar ya. Saya pepetin aja. Sudah terdengar dengan jelas ya bu ya. Ya, oke. Kitab ini kitab hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Mesir. Nah, beliau kemudian mengawali dalam kitab ini. Saya baca ya Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa bayyana bi asrabihi wa ada'alina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Perlu saya ulangi ya ibu tadi ya, poin daripada yang saya sampaikan bahwa kebaikan yang kita lakukan ibu-ibu semua itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dengan sendirinya maka kita tidak ada daya dan upaya untuk melakukan kebaikan tersebut.
Oleh karenanya maka kita harus melupakan kebaikan yang kita lakukan gitu. Karena Allah sendiri akan mencatatnya. Itulah sebenarnya yang kemudian dikatakan sebagai ikhlas. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu kiai sepuh di negeri kita, bahwa abadikanlah kebaikanmu dengan kamu melupakan kebaikan tersebut. Abadi itu maksudnya adalah ya tidak akan menggunakan waktu, seiring waktu terus menerus itu kemudian apa itu namanya tercatat. Baik, saya baca min alamatil i'timadi, sebagian tanda dari bersandarnya seseorang alal amali, kepada sebuah amalan, itu nuqsan rojai, adalah berkurangnya harapan inda wujudi zalali, ketika harapan ketika terjadinya kesalahan. Ibu semua yang dirahmati Allah, ini kalimatnya ya, Ibu nggak usah nyatet deh Arabnya ya. Cukup gitu aja, poin-poinnya aja dicatat. Jadi di sini adalah menjelaskan kalimat pertama, sebagian tanda seseorang. Nah, sebagian tanda seseorang yang bersandar atas amalnya, amalnya maksudnya ini amal ibadah atau amal kebaikan ya, bersandar pada amalnya, gitu. Adalah, ini tandanya, adalah berkurangnya harapan ketika terjadinya kesalahan yang dilakukan seseorang tersebut. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, ketika kita melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah yang lainnya, itu ya ibu ya, apakah dalam hati kita itu akan muncul satu harapan bahwa kita ini layak diberikan pahala yang nantinya kita akan masuk surga? Gitu. Apakah ibadah yang kita lakukan itu semata-mata untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan pahala, untuk kemudian tercatat amal kebaikan kita, ataukah yang lainnya? Nah, ini yang bisa merasakan kan kita sendiri ya Ibu ya. Nah gitu. Nah, di sini kalimatnya adalah seseorang yang kemudian menjadikan amal ibadahnya itu sebagai jaminan. Jaminan apa? Jaminan kita nanti masuk surga. Jaminan kita nanti kemudian terhindar neraka. Jaminan ya Bu ya. Kita benar-benar sudah terjamin ini masuk surga. Saya itu sholat 5 waktu nggak pernah tinggal. Saya sholat 5 waktu selalu berjamaah. Misalnya ya, saya kalau ngaji itu sekali duduk langsung hatam 30 juz. Nah, misalnya ya Bu ya. Atau kemudian saya sholat tahajud itu sampai jempol saya itu misalnya ya Bu, misalnya. Artinya itu kan pahalanya betul-betul. Apalagi kalau ibu-ibu mendengar apa itu namanya ulasan ketika sholat di Masjidil Haram 1 kali rakaat, ibu-ibu semua 1 kali rakaat itu dihitung sama dengan melaksanakan sholat ribuan rakaat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Gitu loh. Nah itu berarti luar biasa. Nah kalau kita masih berpatokan kepada hal itu, maka ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa besar, melakukan dosa atau melakukan kemaksiatan, maka tentu kemudian akhirnya apa? Kita akan merasa apa ya? Aduh, saya sudah tidak bisa lagi untuk kemudian jauh dari neraka dan kemudian dekat dengan surga. Padahal ada hadisnya ibu-ibu semua yang dirahmati Allah. Saya masih kedengar nggak suaranya? Walaupun pelan. Masih ya? Oke, ya.
Saya khawatir tidak kedengar. Karena ini saya khawatir salah paham aja. Jadi ada hadisnya Rasulullah itu menyampaikan seperti ini. Apa itu namanya? Sebentar. La yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Tawarnya Bu. Ada teksnya. Kayaknya. Tidaklah salah satu di antara kalian itu masuk surga. Gitu ya. Bi amalihi, sebab amal perbuatannya atau sebab amal ibadahnya. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, juga tidak engkau ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, qala, iya, juga tidak saya, tidak karena saya istilahnya. Wala ana illa ayyatal ghamadalillahu bi rahmatihi. Rasulullah kemudian menjawab, kecuali berkat limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil itu semuanya, amal ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya tidak bernilai apapun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala kalau misalnya itu dikatakan sebagai jaminan masuk surga atau jauh dari neraka. Kalau lewat di sini, jadi apa? Ya rahmat Allah yang menjadikan kita masuk surga jauh dari neraka itu bukan amal ibadah kita, namun karena rahmat Allah. Nah, yang saya ingin tegaskan ibu semua, ini jangan salah paham ya. Kalau begitu ya gak usah ibadah, gak usah ini berbuat baik, gak usah sholat, gak usah ngaji, karena rahmat Allah. Nah, ya itu juga. Tuh. Nah, tetapi ya harus kita lakukan amal ibadah yang seharusnya menjadi perintah untuk kita itu ya sholat, yang ngaji dan yang lainnya. Namun jangan sampai kita menjadikan amal ibadah tersebut sebagai jaminan bagi kita untuk masuk surga dan kemudian jauh dari neraka. Nah, itulah yang dimaksud dalam kitab ini, min alamatil ihtimat alal amal yuksol beroja minta wujud disayat. Agar apa ibu semua? Agar kita tidak kemudian berkurang harapan yang terus putus asa dan sebagainya. Akhirnya kemudian ya sudah, maka ada istilah ini begini Bu, ya sudah terlanjur basah, nyemplung sekalian gitu. Atau istilah begini, sudahlah kamu apa itu namanya yang baik-baik saja, biarlah saya sudah kadung terlanjur berbuat buruk, kalian yang buruk sekalian. Nah gitu jadinya. Jadi gitu. Karena apa? Karena menjaminkan amal ibadahnya sebagai sandaran baginya untuk kemudian apa? Yaitu jaminan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana? Ya sudah, kita tetap lakukan amal ibadah kita, namun kita tidak pikirkan ke depan, tidak usah pikir lah maksudnya, tidak usah pikir apakah karena sholat kita, karena kemudian ngaji kita, atau karena ibadah yang lainnya. Tidak usah dipikirin, udah biarin aja. Nah, itulah yang kemudian dikatakan sebagai lillahi ta'ala. Jadi nggak perlu diucapkan juga. Nilai ta'ala nggak perlu diucapkan juga, tapi perlu disikapi oleh hati nilai ta'ala. Nah, makanya saya sangat hormat sekali ibu sekalian. Ada beberapa ibu ya yang kemudian membantu di sini, bersih-bersih dan yang lainnya. Itu ketika ditanya, beliau kemudian mengucapkan begini, saya di sini kerja dan sebagainya, katakan bersih dan sebagainya di sini itu tidak niatan apapun kecuali hanya mengharap berkahnya
berkahnya dan saya niati ibadah. Itu saya hormat sekali. Benar itu hormat sekali. Karena apa? Karena bagi beliau itu satu hal yang luar biasa. Gitu. Luar biasa. Jadi tidak ada niatan kemudian istilahnya kerja terus kemudian berharap gaji dan sebagainya, tidak, tapi mengharap berkah. Jarang ini saat ini loh ya, di era digital dan milenial ini orang bilang berkah itu jarang sekali, kecuali kemudian apa itu namanya ya orang-orang tertentu gitu. Karena sekarang itu semuanya materialistis gitu, materialistis gitu. Mau datang majelis taklim itu enggak apa gratis apa duitnya banyak majelis taklim yang lain juga di sana enak, dikasih makan, dikasih kue, dikasih seragam ke sana dan sebagainya, banyak sekali dulu dan contoh-contoh yang lainnya contoh-contoh yang lainnya. Nah jadi apa itu namanya, berkaitan dengan ini, kajian tasawuf ini adalah kajian yang membahas tentang sikap perilaku batinnya kita atau rohani kita. Dan mohon maaf ya ibu semuanya, ini bukan saya kemudian menggurui ya. Artinya saya paling bisa untuk melaksanakan ini tidak, tapi ini ya kita kaji secara bersama-sama. Baik, saya lanjutkan ya ibu ya. Jadi untuk bisa kita pahami bahwa amal ibadah atau amal kebaikan itu memang terbagi menjadi 3 itu. Untuk kita ketahui ya, untuk kita ketahui. Yang pertama adalah amal syariat. Nah, amal syariat itu apa? Yaitu tadi sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Atau ngaji seperti ini juga amal syariat. Nah, yang kedua adalah sebutannya amal toreko. Amal toreko itu apa? Nah, amal toreko itu sebagaimana yang kemudian apa? Jalan untuk menuju kepada Allah gitu. Jadi satu amal kebaikan yang menunjukkan kita kepada Allah. Artinya gerak batinnya kita. Nah, terus yang ketiga selanjutnya adalah apa? Amal hakikat. Nah, amal hakikat ini apa ibu-ibu semua? Ya, sudah semacam ini nih. Sudah di atasnya hakikat lain. Jadi semua hal yang kita laksanakan ini semata-mata karena Allah yang menggerakkannya, bukan kita. Tingkatan tertinggi dari amal hakikat ini adalah la wujuda illallah. Tidak ada yang tampak kecuali Allah. Nah, makanya ada yang salah paham, akhirnya kemudian apa? Wahdatul wujud. Wahdatul itu apa? Menyamakan dirinya bersatu dengan Allah. Wah. Jadi maksudnya memandang segala sesuatu ini kan memang makhluknya Allah. Sampai ketika ditanya, siapakah dirimu? Tidak ada. Yang ada hanya, ini tingkatan tertinggi. Artinya tingkatan tertinggi itu adalah apa ibu? Tidak sebagaimana saya, gitu. Jadi saya kalau lapar kan makan bu. Saya kalau minum kan, saya kalau haus berarti harus minum. Iya. Kalau orang-orang khusus itu nggak perlu lagi. Lapar, ya mungkin sholawat udah kenyang. Haus, baca bismillah udah hilang hausnya. Nah kalau saya enggak, saya baca sholawat tambah haus saya. Iya itu. Saya kemudian itu lapar sekali gitu. Akhirnya saya baca bismillah sampai kemudian baca Al-Quran sampai khatam, tambah lapar saya. Karena tingkatan saya tingkatan yang awal. Nah saya nggak tahu kalau itu kemungkinan ya lebih istimewa lagi. Ya itu. Kalau kita ibu
masih pada tingkatan bahwa kalau lapar masih butuh makan, kalau haus masih butuh minum, kalau tidak punya uang kita harus kemudian nyari, harus merasa sedih, ya misalnya gitu ya. Ya itu berarti tingkatan masih paling dasar, sama dengan saya. Saya kalau nggak punya duit, saya santai sekali, karena istri saya yang punya duit. Loh iya gitu. Saya yakin kalau saya nggak punya duit, istri saya punya duit. Karena memang saya nggak pernah pegang duit dulu. Iya, saya kasih istri saya aja semuanya. Saya nggak pernah ngitung. Karena kalau saya itu Bu, itu nanti habis gitu. Belum saya itu udah habis. Wah, itu bahaya sekali. Makanya ya sudah lah, saya langsung berikan gitu aja. Itu kalau saya ada berikan, kalau enggak ya enggak diberikan, enggak ada. Ya. Jadi apa itu namanya, demikianlah yang dikatakan bahwa amal itu memang ada 3 untuk kita ketahui ya. Atau disebut gini, syariat itu Islam, thariqah itu iman, hakikat itu ihsan. Amal syariat itu berarti kemudian menyembah, cara menyembah Allah seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Dan saya ingin Ibu menegaskan terkait dengan amal syariat sholat ya. Ibu-ibu semuanya, benteng terakhir saat ini ya Ibu, untuk kita harus pahami dan bahkan kita tegaskan kepada anak-anak kita, bahkan anak cucu kita, itu adalah sholat. Karena dengan sholat ini Ibu semua, amal ibadah yang lain seperti puasa, zakat dan sebagainya, itu dengan sendirinya akan bisa kita lakukan. Untuk anak cucu kita juga. Kalau kemudian sholat itu tidak kita biasakan kepada anak cucu kita, maka puasa, zakat dan ibadah yang lainnya akan susah sekali untuk dilakukan juga. Dan saat ini, ya benteng terakhir cuma itu. Ketika sudah lalai sholatnya ibu-ibu, maka itu sudah bisa dipastikan keimanannya menjadi runtuh. Sudah itu. Kalau sholat itu sudah dilalaikan sekali saja, imannya itu pasti akan kemudian rontok. Gitu. Iman apa? Iman percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin deh. Jadi benteng terakhir itu sholat. Makanya saya berharap kepada ibu-ibu semuanya untuk kemudian ya menjaga keluarganya masing-masing untuk tetap menjaga itu sholat anak, pokoknya bagaimanapun keadaan sholat. Ada cerita ya ibu ya, cerita nyata ini saya sampaikan ya, yang disampaikan oleh guru saya di Jakarta waktu itu ya mohon maaf ini kalau ceritanya misalnya kurang pas, tapi ini saya perlu sampaikan terkait dengan sholat ini. Jadi waktu itu guru saya itu pernah ketemu dengan seorang wanita malam. Jadi perempuan malam nakal dulu ya maksudnya ya. Jadi ketemu terus kemudian ngobrol-ngobrol dan akhirnya kenal, dan kemudian tahu bahwa guru saya itu termasuk kemudian orang-orang ya yang mengerti agama gitu. Tidak ditawari, bukan ditawari, tapi ngobrol. Bagaimana Pak Ustaz, saya seperti ini, apakah masih saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah saya? Iya, kata guru saya. Jadi bagaimana? Tetaplah sholat, jadilah sholat, tetaplah sholat. Tapi saya masih begini terus. Bagaimana? Terus, gak apa-apa, sholat, yang penting kamu sholat. Sholat. Jadi mau melakukan begitu itu, dia sholat dulu. Iya, gitu. Sholat duha, katanya jadi apa? Lu ini apa itu? Saya nggak bohong. Iya. Walaupun bahasanya begitu itu tadi. Waktunya maghrib, sholat maghrib. Dan kemudian kerja lagi. Ya bekerja begitu. Tapi
sholat terus, bahkan akhirnya sholat malam terus. Nah, terus sholat. Satu ketika kemudian datang kepada guru saya tadi, Ustaz, gimana ini saya masih begini terus gak bisa meninggalkan. Sholat terus, terus sholat. Terus kemudian satu ketika itu dia bilang begini, saya kenapa Ustaz sekarang ketika hendak melakukan yaitu tadi pekerjaan yang kotor itu saya jijik sekali, merasa jijik sekali. Oh betul. Terus gimana? Ya akhirnya saya nggak mau. Rugi dong. Ya biarin. Rugi dong, akhirnya nggak dapat duit gitu loh. Ya gimana? Akhirnya kemudian apa itu namanya? Terus begitu gimana ini? Udah sholat terus saja, sholat terus. Jadi semakin dia jijik, semakin jijik pada dirinya ya. Jijik merasa jijik. Tapi terus sholat. Sampai ketika kemudian terus datang lagi. Terus saya kayaknya udah saya nggak mau lagi. Saya jijik sekali melihat diri saya gitu. Nah ini berarti kamu sudah jijik. Iya, saya sudah gak mau lagi deh. Terus gimana? Ya gak tahu lah, pokoknya saya gak mau lagi. Saya jijik dengan diri saya. Saya gak mau melakukan itu lagi. Ya sudah, silakan. Itu adalah wujud dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Maka sejak itulah kamu harus kamu dipilih oleh Allah mendapatkan hidayahnya. Karena sholat itu, dari sholat itu, makanya gampangnya orang ya mungkin ya, seburuk apapun, sebijak apapun yang dilakukan oleh seseorang, tetaplah jangan sampai meninggalkan. Iya, udah itu. Karena benteng terakhir itu adalah sholat. Bahkan kemudian misalnya ibu-ibu, kita ini dalam keadaan menderita ya, entah itu kemudian misalnya usahanya itu nggak lancar, misalnya ya ibu ya, usahanya nggak lancar, utangnya numpuk, tetangganya iseng, misalnya ya, dan sebagainya lah, pokoknya yang menderita. Itu solusinya juga satu, sholat. Tidak lain. Nah, dengan sholat itu bukan sholat yang butuh kita, tapi kita yang butuh. Iya. Karena dengan sendirinya maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat yang kita lakukan. Walaupun misalnya sholatnya itu masih jungkar-jungkir nggak sia-sia, misalnya gitu. Misalnya itu kok aja nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Baru nanti kemudian ikutilah kajian bagaimana cara sholat yang baik dan